Terima kasih buat kamu yang telah bertahan sampai sejauh ini. Gak mudah memang bila harus terus menghadapi hari-hari yang berat. Tapi kamu harus percaya kalau semuanya gak akan bertahan selamanya. Karena segelap apapun jalanmu saat ini, di ujung sana pasti akan ada titik terangnya. Dan hari-hari baik pun pasti akan datang juga. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Cewek ini bernama Amber. Dia usianya masih 17 tahun. Selain sibuk sekolah, Amber ini ternyata memiliki banyak pekerjaan part-time. Mulai dari kerja sebagai guru les bahasa Inggris, tukang cuci piring, pelayan toko donat, dan relawan di panti jompo. Hal itu Amber lakukan agar secepatnya bisa membeli sebuah rumah. Karena semenjak ayahnya meninggal, keadaan ekonomi keluarganya langsung mengalami kesulitan yang sangat parah. Amber kemudian tinggal bersama ibunya yang bernama Becky, di mana dalam kesehariannya Becky bekerja sebagai supir bus sekolah. Dan pada setiap malam Amber dan Becky pun diam-diam tidur di dalam bus sekolah itu. Tidak ada yang boleh tahu tentang kenyataan pahit tersebut, karena kalau sampai ketahuan, ibunya bisa-bisa dipecat dari pekerjaannya, dan itu artinya tak ada lagi tempat untuk mereka berteduh. Besoknya seperti biasa, Amber bangun jam 5 subuh. Setelah itu, ia membereskan segala keperluan tidurnya dan segera pergi ke panti jompo. Sesampainya di panti jompo, Amber buru-buru menemui seorang nenek galak yang jutek yang sudah ia anggap seperti temannya sendiri. Nama nenek itu adalah Joan. Joan sama sekali nggak mengerti kenapa Amber selalu saja terlihat ceria. Joan kemudian bersumpah kalau suatu saat nanti ia pasti akan membuat Amber menangis. Mendengar itu, Amber bodoh amat. Ia malah minta izin untuk numpang mandi, dan dengan cepat Joan pun mengizinkannya. Sepulang dari panti jompo, Amber pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Ricky. Sebelum bersama-sama berangkat sekolah, Amber wajib hukumnya membangunkan dan membuatkan Ricky sarapan. Hal itu karena ibunya yang bernama Donna yang merupakan seorang perawat selalu saja kebagian shift malam hingga baru pulang saat anaknya akan berangkat sekolah. Dan gak berapa lama kemudian tebengan Amber dan Ricky ke sekolah pun datang. Mereka pun bergegas masuk ke dalam mobilnya Ty, di mana Ty ini adalah anak orang kaya. Dan diam-diam Amber telah lama menyukai Ty. Di sepanjang perjalanan sekolah, teman-temannya yang lain bernama Joan dan Chad terus saja ngeledekin Amber yang gak pernah absen selalu membuat sandwich untuk Ty. Amber beralasan kalau dia melakukannya sebagai ucapan terima kasih karena sudah mau menebenginya. Tapi sialnya, dengan sangat polosnya, Ricky malah mengatakan dengan sangat tepat kalau Amber menyukai Ty. Amber yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam. Sesampainya di sekolah, ketika melihat anak-anak drum band kehilangan alat musik tuba, Amber pun seketika merasa sedih. Ia kemudian memiliki ide untuk membantu anak-anak drum band itu membelikan tuba baru dengan menggalang dana di pensi tahunan sekolahnya. Amber ini selain ceria emang demen banget bantuin orang-orang yang kesusahan. Bahkan sebelumnya Amber pernah melobi dewan sekolah untuk memberikan akses jalan bagi pengguna kursi roda seperti Chad. Thanks so much. Okay. Close your eyes. What do you imagine yourself doing? Tell me you're gonna kill it. Suatu hari Amber mendapatkan sebuah email yang mengejutkan. Sebuah email yang berisikan sebuah undangan agar Amber mengikuti audisi teater musikal di kampus impiannya di Carnegie Mellon di Pittsburgh. Mengetahui kabar itu, baik guru dan teman-temannya pun memberikan selamat. Karena itu artinya impian Amber untuk menjadi penyanyi sudah semakin dekat. Tapi bukannya senang, Amber kini malah kebingungan dari mana mendapatkan uang untuk membeli tiket pesawat ke Pittsburgh.
Amber kemudian mencari ibunya untuk membicarakan masalah itu. Tapi sampai larut malam ibunya nggak kunjung pulang. Takut terjadi yang enggak-enggak dengan ibunya, Amber segera pergi ke rumah pacar sang ibu yang bernama Oliver. Dan ternyata benar ibunya ada di sana, lebih tepatnya tertidur di dalam mobil milik Oliver. Mengetahui kenyataan itu, Amber langsung ngambek. Bagi Amber, Oliver hanya membawa dampak buruk untuk ibunya yang kini jadi doyan minum-minum. Karena itulah Amber selalu gak mau lagi tinggal bersama Oliver. Lagian anak mana yang mau melihat ibunya dipukul oleh orang lain? Iya, Oliver ini yang sering mabuk-mabukan itu sering banget memperlakukan ibunya dengan sangat kasar. Baginya lebih baik membeku di dalam bus daripada menginjakkan kakinya kembali ke rumah Oliver. Tapi meskipun moodnya lagi jelek, Amber tetap memberitahu Becky tentang kabar audisi itu. Becky yang mendengarnya pun seketika merasa terharu. Ia lalu meminta anaknya itu untuk terus memperjuangkan impiannya. Becky percaya bahwa akan selalu ada kabar baik di tengah kesusahan yang sedang mereka alami saat ini. Dan dengan cepat, Becky menyuruh Amber untuk membeli tiket pesawat dengan menggunakan uang tabungannya. Karena bagaimanapun uang bisa dicari, tapi kesempatan emas seperti ini gak bisa datang 2 kali. Besoknya, Amber pun segera menyerahkan uang tabungannya itu ke gurunya yang siap membantunya membelikan tiket pesawat. Tapi baru aja mau bahagia, Amber lagi-lagi harus menelan kenyataan pahit saat ibunya memberitahu kalau dirinya telah dipecat dari pekerjaannya. Iya, mereka ketahuan. Dan atas kejadian itu, Becky bilang kalau Oliver akan menjemput mereka. Mendengar itu, Amber langsung buru-buru pergi. Ia kemudian pergi ke sebuah taman. Karena udah gak ada pilihan lain, malam itu Amber memutuskan untuk tidur di sana. Ia tiba-tiba merindukan sang ayah. Seandainya sang ayah masih hidup, Amber pasti gak akan merasakan hidup seberat ini. Amber pasti gak akan hidup luntang-lantung seperti ini. Ayah, Amber sangat rindu. Dan ketika pagi datang, Amber yang baru bangun itu kaget bukan main saat menghadapi kenyataan kalau ranselnya telah hilang. Amber lalu menceritakan kejadian barusan kepada Ty. Ia akhirnya menceritakan semuanya bahwa selama ini Amber tinggal di bus. Kini Amber gak tahu lagi harus bagaimana. Hidupnya seakan-akan gak pernah puas menghajarnya dengan beragam masalah berat yang selama ini harus ia telan sendirian. Dengan cepat, Ty segera menenangkan Amber. Dan karena hari itu sekolah sedang libur, Ty lalu mengajak Amber pergi ke villa pribadi milik keluarganya. Sesampainya di villa, Ty mengajak Amber latihan nyanyi sebagai persiapan audisi nanti. Dan tanpa pikir panjang, Amber pun menyanyikan lagu ciptaan ayahnya yang menceritakan tentang rumah. And all I saw, those things I couldn't explain. Take me, I'm ready. Take me, I'm ready. That we can go. Wanna know what feels like home. Wanna know what feels like. Malam harinya, Amber cerita ke Ty tentang kondisi keluarganya yang sangat terpuruk. Sejak ayahnya meninggal, hidup Amber jadi tidak baik-baik saja. Ia berharap agar ibunya segera putus dengan Oliver, karena bagi Amber, Oliver bukanlah rumah yang tepat untuk ibunya. Dan saat ini Amber benar-benar bingung harus tinggal di mana karena nggak memiliki uang sepeser pun. Mendengar itu, Ty meyakinkan Amber kalau setiap masalah yang datang itu pasti memiliki jalan keluarnya. Ty berjanji akan membantu Amber untuk sama-sama menemukan jalan keluarnya. Cie. Dan keesokan paginya, Ty segera mengajak Amber jalan-jalan di sekitar villa. Amber pun berterima kasih sekali kepada Ty karena sudah ada di sisinya. Dan ketika mereka kembali pulang, Amber telah memutuskan untuk meminta bantuan Donna.
Donna akhirnya mempertemukan Amber dan Becky di rumahnya. Dan saat tahu kalau Amber telah menceritakan segalanya, detik itu juga Becky langsung memarahi Amber. Karena sudah gak tahan lagi, Amber pun bilang kalau dia untuk sementara waktu ini akan tinggal di rumah Donna. Karena selama ibunya belum putus dengan Oliver, Amber gak pernah mau ikut bersama ibunya. Seketika itu juga Becky segera angkat kaki dari sana. Amber pun langsung mengejarnya. Ia memohon agar ibunya gak kembali ke rumah Oliver. Tapi karena gak ada pilihan lain, Becky gak bisa melakukannya. Life is so much more complicated than you think, baby. Dan atas kejadian itu, Amber pun terlihat sangat murung. Gak lama kemudian, gurunya meminta Amber untuk segera ke ruangannya. Sesampainya di sana, Amber sama sekali gak kaget saat mendapati polisi yang ingin bertemu dengannya. Ia yakin ibunya telah melaporkan permasalahan mereka ke polisi. Tapi ternyata semua dugaan Amber itu salah. Rupanya polisi datang karena ingin menyampaikan kabar kalau ibunya telah meninggal dunia dalam kecelakaan mobil yang dikendarai oleh Oliver. Mendengar itu, Amber pun syok berat. Beberapa hari kemudian, Amber melihat kembali album foto keluarganya. Kini dunia Amber benar-benar telah hancur berantakan. Gak ada lagi Amber yang ceria. Hari demi hari kini Amber lalui dengan kemurungan. When a verb ends in a silent E, drop the E and add. Not today. Opa bilang. Dan pada suatu hari, Amber cerita ke Tai tentang apa yang saat ini ia rasakan. Di situ Amber terus saja menyalahkan dirinya atas kepergian ibunya itu. Seandainya saja Amber waktu itu mau ikut bersama ibunya, pasti sekarang ibunya masih ada di sini bersama dirinya. Pasti sekarang Amber masih bisa merasakan pelukannya yang hangat. Tapi kini hidup Amber benar-benar terasa sangat berat. Ia gak tahu lagi apakah dirinya bisa bertahan menghadapi dunia yang keras ini saat gak ada lagi ayah dan ibunya yang menemaninya. Dan ketika tiba waktunya Amber berangkat ke Pittsburgh, Amber mendapat kenyataan kalau anjing kesayangannya yang bernama Bobby harus mengalami sakit yang cukup parah dan harus segera dioperasi. Dan karena itulah Amber pun gak jadi pergi ke Pittsburgh. Dan demi bisa membayar biaya operasi Bobby, Amber memutuskan untuk bekerja secara full time dan berhenti sekolah. Donna yang mengetahui itu langsung menasihati Amber. Bagaimanapun juga Amber masih sangat muda dan perjalanan Amber masih sangat panjang. Ia gak ingin Amber sampai mengorbankan sekolahnya yang sebentar lagi akan selesai. Meski begitu, Amber tetap kekeh dengan keputusannya itu. Besoknya, Tai meminta Amber untuk memikirkan kembali keputusannya. Tapi dengan sangat tegas dan cepat, Amber menolaknya. Mungkin bagi kebanyakan orang, Bobby hanyalah seekor anjing. Tapi bagi Amber, Bobby sudah seperti keluarganya sendiri. Dan sekarang Amber cuma punya Bobby, satu-satunya keluarganya. Amber tahu niat Tai baik, tapi keputusannya udah bulat. Hari demi hari Amber lalui dengan bekerja siang dan malam tanpa pernah mengenal kata lelah sedikit pun. Namun setelah Amber hitung-hitung, ternyata uangnya masih kurang banyak. Hal itu lantas membuat Amber terus kepikiran sampai-sampai gak menyadari Joan telah memanggilnya berkali-kali. Joan lalu bilang kalau dia merindukan Amber yang dulu. Ya, Amber yang selalu ceria dan penuh optimis. Seakan-akan ia gak pernah mengenal kata menyerah di dalam kamus hidupnya. Rasanya sangat menyakitkan saat melihat Amber seperti sudah tidak memiliki harapan hidup lagi. Suatu hari ketika Amber lagi kerja, Tai tiba-tiba datang. Ia lalu minta maaf atas kejadian waktu itu. Sekarang Tai ingin mengajak Amber pergi ke pensi.
Awalnya Amber menolak karena ini masih jam kerja, tapi saat tahu bosnya mengizinkannya, Amber pun akhirnya mau menerima ajakan itu. Dan betapa kagetnya Amber saat mengetahui kalau tujuan pensi itu diadakan bukan lagi untuk penggalangan dana membeli alat musik tuba, tapi untuk penggalangan dana operasi Bobby. Tahu kalau Amber akan menentangnya, Tae pun bilang kalau mereka melakukan semua ini bukan karena kasihan dengan Amber, tapi karena mereka peduli. Jika Amber masih gak mau menerimanya juga, Amber bisa menganggap ini sebagai balasan atas kebaikan Amber yang selama ini sering menolong orang-orang di sekitarnya. Dan akhirnya Amber pun mau menerima bantuan itu. Ia kemudian memasuki aula dan betapa gak nyangkanya Amber saat Tae memberikan sebuah sambutan. Tae mengingatkan semua penonton untuk tidak lupa mendonasikan sedikit uangnya untuk operasi Bobby. Dan acara pensi pun segera dimulai. Do you bite your thumb at me, sir? Sir, I do not bite my thumb at you, sir, but I do bite my thumb. Please keep spreading the word. Dan setelah acaranya selesai, Tae meminta Amber naik ke panggung. Tae kemudian mengumumkan hasil dari donasi yang terkumpul. Dan Amber pun seketika kaget saat melihat hasil donasinya sangat melebihi dari target yang dibutuhkan. Wow. But I'm so happy that the marching band got their tuba. As long as I can remember. My mom always had hope. And so did I, until I lost it. But you all helped me find it again. I don't know how to repay you. So thank you. I'm so grateful. Should we take one last look at our total? $206,844. Rupanya semua itu adalah perbuatan baik dari Joan. Joan sengaja melakukannya karena ia tahu Amber lebih membutuhkannya. Lagian Joan sudah menganggap Amber seperti keluarganya sendiri. Joan percaya Amber bisa memanfaatkan uang itu dengan sebaik-baiknya. Hal itu tentu saja membuat Amber tak kuasa menahan tangisnya. Dan setahun kemudian, terlihat Amber berhasil masuk ke kampus impiannya, yaitu Universitas Carnegie Mellon di Pittsburgh. Dan kini Amber pun merasa kalau mimpinya untuk menjadi penyanyi terkenal akan segera terwujud. Blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need to fix it? Talking bullshit. It's hard to see you when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Blue too. Bad mood. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song.